Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat desa. Hari ini kami pemerintahan desa akan melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa, yang mana kami mengundang beberapa desa tetangga sekecamatan Kuala Mandorbe untuk melakukan pelatihan tersebut. Pelatihan ini kita fokuskan pada pengelolaan keuangan yang ada di desa. Nah, sumber yang kami undang adalah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mari sahabat desa ikuti kami. Waalaikumsalam. Dia memegang kekuasaan tertinggi terhadap pengelolaan keuangan, akan tetapi dia menyerahkan sebagian kekuasaannya itu kepada PPKD. Nah, PPKD-nya itu adalah yang 6 tadi ditambah dengan sekretaris desa sebagai koordinator. Nah, jadi teman-teman di sini yang kasih tahu, jangan khawatir, semua PPKD. Nah, di dalam pelaksanaan PPKD itu menjalankan tugasnya masing-masing. Nah, kalau kasih dan kaur itu dia menjalankan pelaksana kegiatan, dia merupakan pelaksana kegiatan. Semua kegiatan yang ada di APBDes, kasih kaur yang melaksanakannya, kecuali hanya kaur keuangan. Kaur keuangan tidak melaksanakan kegiatan. Misalnya contoh kegiatan pelatihan hari ini adalah PPKD-nya siapa? Nah, itu ada PPKD-nya. Dan kepala desa selaku APKD apa? Itu tadi. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa, melakukan tindakan dan mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPAL, menyetujui RAK desa, dan menyetujui SPP. Nah, di sini begitu banyak komplit yang harus PPKD. Yang kedua, kaur dan kasih, dan yang ketiga kaur keuangan. Nah, ini PPKD mereka memegang sebagai pelaksana APBDes, yang nantinya tugas-tugasnya akan dibagi selaku PPKD tadi. Nah, nanti saya jelaskan tugas PPKD selain kaur keuangan apa, karena itu terpisah sekali. Kaur dan kasih, yang ketiga kaur keuangan, karena kaur keuangan itu kan kaur juga. Kenapa tidak digabungkan dengan yang kedua? Nah, itu makanya kaur dan kasih itu mempunyai kaur. Di sini bahasanya kasih kaur, bukan kaur keuangan, berarti kasih kaur. Jadi SPJ itu disusun oleh kasih dan kaur selain kaur keuangan. Kaur keuangan boleh dapat buat SPJ? Tidak boleh, haram. Bupati tuh, Pak. Boleh bantu dah, Pak? Boleh. Bupati boleh. Nah, Bupati misalnya kasih kesejahteraan, Pak, saya mau buat SPJ, Pak, tapi saya tidak tahu gimana cara membuatnya. Nah, kita hanya harus mempunyai prinsip. Kalau kita tidak tahu, kita harus tahu di mana kita cari tahu. Kenapa? Bantunya kan bukan bantu buatkan. Ya, bantunya jangan bantu buatkan. Tadi saya ceritakan, kalau kita tidak tahu, kita harus tahu di mana kita cari tahu. Misalnya nih, saya selaku kasih kesejahteraan, saya tidak tahu cara buat SPJ. Saya harus tahu di mana saya cari tahu. Yang pandai, satu orang yang pandai, dia pandai komputer. Ini kadang-kadang ini yang pandai dia jadi paham. Semua kerja lebih paham lagi, dia pandai. Tidak ada transfer knowledge sekarang. Nah, jadi kalau sudah transfer knowledge, sudah ditransfer ilmunya, tapi kepala desa tidak mau mempercayakan kerjaan. Kalau tidak dipercaya kepada dia, kenapa tinggi? Nah, itu yang begitu. Jadi harus pada saat dia masuk ke dalam pemerintah desa harus sudah punya komitmen, mampu melaksanakan kerjaan, mampu tidak mampu harus diserahkan. Saya yakin di sini kawan-kawan awalnya itu tidak bisa sama sekali. Sekarang sudah bisa.
Contoh tadi nih Pak Ridwan, dia bilang dia mulai dari nol. Memang betul, dari nol. Beliau datang, beliau hadir di kantor desa pada saat saya memang ada sudah dulu. Memang beliau dari nol. Tapi sekarang sudah bisa. Maju, Pak. Nah, jadi tidak ada manusia yang tidak bisa. Kalau diasah terus, pisau aja yang tumbuh. Dulu, kebanyakan menyediakan tidak kasih Pak. Karena kami sebelumnya itu transfer dulu bahasa mereka itu kan. Jadi kami ada komitmen dengan mereka. Kami di sini ada sistem di desa Pak, gitu kan. Kami input dulu SPP-nya barang mobil dengan harga barang yang kami beli ini sekian. Pajaknya harus kami keluarkan dulu. Karena kalau ada masih toko biasanya pajak mereka takut lebih nanti bayarnya Pak. Karena kami bayar pajak itu sesuai dengan sistem kami sendiri. Jadi kan seperti itu. Kalau mereka hadapi baru kita transfer. Nah itu pertanyaan saya, apakah seperti itu boleh atau tidak? Gitu. Tapi tanggung jawabnya ada di satu orang. Ya, PPKD-nya yang bertanggung jawab. SPJ boleh rame-rame, boleh rame-rame. Tidak boleh. Kalau misalnya kami tidak boleh nanti susah benar PPKD ini. Harus kami yang ini, harus ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Ya. Boleh kerjakan gotong royong, berangkat. Karena apa? Budaya gotong royong tempat kita sudah mulai menipis. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini kegiatan memang saya rencana mesti usulkan Pak Bupati. Setidaknya desanya ada satu kegiatan untuk membudidayakan gotong royong. Yang dianggarkan apa Pak kalau gotong royong? Makan minum cukup. Misalnya membuat badan jalan atau nah, kalau nggak salah saya bunyi situ ada nomor, nama, jabatan, jumlah siltap, potongan 1% BPJS Kesehatan, dan jumlah yang diterima. Itu formatnya, kolomnya di paling ujung itu tidak ada tanda tangan. Kalau dulu, kalau kita KPG, laporan apa lagi? SPJ masuk tak? Hah? SPJ enggak. Karena itu rutinitas, bukan laporan periode. Nah, biasanya kan ada laporan periode itu setahun sekali laporan. Nah itu perlu dikumpulkan. Laporan apa realisasi kegiatan. Nah itu bisa dianggarkan lembur. Yang kedua, uang lembur dapat dibayarkan atas dasar perintah kepala desa. Kalau tidak ada perintah kepala desa, tak boleh lembur. Nah ini sampai hari ini kan kami belum ada masalah dengan keuangan. Saya dari yang pertama saya mengutip bahasa Bapak tadi dan merinding itu dan bagi saya itu juga kami tunggu gitu. Tapi menurut saya selain merinding kayaknya Bapak melihat juga ya. Ketika melewati jalan-jalan perkampungan gitu di bisa kan gitu ya. Kalau KB mungkin udah lewat kan gitu. Jadi makanya menurut saya ya sering-sering lah akan pelatihan semacam ini kan Pak, baik itu yang di fasilitas desa atau kabupaten. Dan menurut saya kalau pelatihan seperti ini tidak usah di kabupaten terus gitu. Kalau perlu katakan di desa yang ujung gitu, biar orang kabupatennya ikut merasakan juga. Wih mantap. Tepuk tangan. Jadi bisa nih kalau di KMP katakan direktur misalnya kan, tetap kerja kan ini berarti. Nah, jadi biar ya ikut meriam juga, biar ikut meriam juga kan gitu. Ada peribahasa jika pedang berbaik itu masih ada harapan sedikit, jika lidah berbaik hati mana hendak obat dicari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.